penulisan tanda baca. Dalam kaidah kebahasaan, bahasa Indonesia mengenal apa yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. EYD memuat aturan-aturan kebahasaan mulai dari penggunaan huruf, tanda baca, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia dalam media tulisan. Berikut akan dijelaskan kaidah penulisan huruf dan penggunaan tanda baca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada sebuah kalimat. Contohnya seperti ini, dia sedang bekerja. D-nya itu huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, koma, tanda petik, kapan ayah pulang, tanda tanya, tanda petik. A-nya itu huruf besar atau huruf kapital, K-nya huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Contohnya seperti ini, kehendaknya. N-nya itu huruf kapital. Dan Allah, A-nya itu huruf kapital. Dan juga bisa juga yang Maha Esa, Y-nya huruf besar, M-nya huruf besar, E-nya juga huruf besar. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya seperti ini, Sultan Hasanuddin, S-nya huruf besar, H-nya juga huruf besar. Yang kedua contohnya seperti ini, Haji Agus Salim, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, S-nya juga huruf besar. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya seperti ini, Gubernur DIY, G-nya huruf besar, DIY-nya juga huruf besar karena DIY itu merupakan sebuah singkatan. Terus yang kedua, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, S-nya huruf besar, J-nya huruf besar, D-nya huruf besar, P-nya huruf besar, dan E-nya huruf besar. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kesembilan adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama atau nama geografi. Yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna. Di dalam nama buku, majalah, terus surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Yang ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengajuan. Yang ke-15, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. Penulisan tanda baca. Tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.
Tanda titik dipakai dalam daftar pusaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya menunjukkan jumlah. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerinci atau pembilangan. Misalnya 1, 2, 3. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari kalimat lain dalam kalimat. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disaksikan atau kurung yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Kemudian penggunaan tanda pisah. Tanda pisah yang dipakai di antara dua bilangan punya arti sampai ke dan sampai dengan. Sedangkan jika dipakai di antara dua tempat atau kota berarti ke atau sampai. Contohnya, tes psikologi diadakan pukul 9 sampai dengan 12.30 WIB. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya sebagai berikut. Mereka memerlukan parabot rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ataupun kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya yaitu penyebab kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tertulis lainnya. Contohnya yaitu merdeka atau mati. Selanjutnya yaitu tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai sebagai pengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Contohnya yaitu tanya dia. Kau dengar bunyi kring-kring dengan petik tunggal. Selanjutnya yaitu ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Contohnya yaitu dia memperpanjang surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP dalam kurung kartu tanda penduduk. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, ataupun kelompok kata sebagai koreksi ataupun tambahan atas kesalahan dan kekurangan dalam sebuah naskah asli yang diketik oleh orang lain. Contohnya yaitu ulang tahun, buka kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tutup kurung siku. Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, dan penandaan masa 1 tahun. Contohnya yaitu Jalan Keramat 3 garis miring 10. Audio Jungle.